Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Agustin, mahasiswi Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 3B, Universitas Putra Indonesia. Di sini seperti biasa saya akan review ulang mengenai selayang pandang hukum ekonomi, yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Poin yang pertama yaitu mengenai hukum. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Nah, untuk hukum yang tertulis itu sudah tercatat atau tertulis dalam perundang-undangan. Sedangkan yang tidak tertulis itu contohnya seperti adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, dasar pengaturan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 3 pasal, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 ayat 5. Pasal 1 ayat 3 itu tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat dalam bab 10. Pasal 27 ayat 1 itu tentang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik, tidak ada kecualinya. Untuk pasal 28 ayat 5 itu berisi tentang bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ciri negara hukum diantaranya yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemudian adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada juga pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi. Ekonomi atau bisnis yaitu kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi atau pemasaran barang, ataupun perdagangan barang dan jasa. Untuk ekonomi, mengenai ekonomi atau bisnis, itu pasti tujuan utamanya yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi, sebelum kita memulai suatu usaha atau bisnis, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu ilmu ekonomi atau bisnis yang akan kita jalankan agar kedepannya kita tidak rugi dan kita malah mendapatkan keuntungan yang banyak dari kita memahami bisnis yang akan kita jalankan. Dan yang terakhir, ada hukum ekonomi dan pembagian hukum. Untuk hukum ekonomi, yaitu hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Dan pembagian hukum
itu ada dua hubungan, yaitu hubungan publik dan hubungan private. Untuk hubungan publik sendiri itu hubungan hukum yang mengatur pribadi dengan negara. Sedangkan untuk hubungan private itu hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum.